ngajar atau tunjuk jalan itu sih. Jadi kalau tidak mau nanya gimana sih cara mencari Tuhan, jujur saja, murnikan niat mencari Tuhan, jangan mimpi. Saya tuh suka dengan teman saya, Lucky, dia cerita gini, ada pendeta mau bakar Al-Quran, gitu kan ya, marah, gitu kan ya. Padahal penghinaan paling gamblang dari Al-Quran tuh di rumah ada Al-Quran pernah dibaca. Jadi buat saya bahkan untuk agama manapun kita nggak bisa mengatakan bahwa orang kafir, apa sih orang kafir itu? Kita nggak tahu hati orang. Ya. Salman Al-Farisi itu sebelum ketemu Rasulullah itu pindah ke agama berapa kali. Jadi buat saya kita nggak bisa menyederhanakan hidup manusia, kompleks hidup manusia. Yang sering kali disederhanakan, nggak sesuai dengan jalan saya, itu kafir gitu. Nah kalau Yuda bertanya dari saya, gimana cara mencari blueprint? Panjang itu, panjang. Tapi di kitab suci ada. Tapi contoh paling gampang itu ya. Makanya saya bilang gini aja deh, tembak aja langsung fokusnya. Tembak bahwa ya Tuhan aku mencari, tolong tunjuki jalan aku pilih kembali, udah. Itu aja. Jadi kalau kata Rasulullah apa sih hadis? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal nafsnya akan mengenal Tuhannya. Jadi itu aja, pegang itu. Jadi itu cuma itu terusnya. Cuma itu. Karena saya yakin kalau orang mencari Tuhan tuh Allah nggak mungkin sesatkan. Di hadis ada apa ya? Cerita tentang orang yang untanya hilang, dia lagi tiduran, bawa unta, dia tidur, bangun untanya hilang. Padahal unta itu depan terbakaran. Terus dia cari-cari gitu kan, gak ketemu gitu. Terus dia tidur lagi, ketika bangun untanya ada di sampingnya. Gimana perasaan kamu? Kalau kamu seperti itu, senang ya Rasulullah gitu kan pada sahabat. Kan kata Rasulullah, Allah lebih senang lagi mendapat hambanya bertobat lebih daripada kalian yang menemukan untanya lagi. Di situ buat saya tuh sampai hadis-hadis yang kamu berlari, aku berjalan, aku berlari, aku secepatnya. Berarti aku lebih. Nah, maksud saya itu Tuhan itu lebih menyambut gitu. Jadi kalau gimana cara itu? Ada itu pasti dia. Gak mungkin, gak mungkin kitab suci itu tidak mengajarkan bagaimana orang menemukan jati diri, itu nggak mungkin. Maka saya katakan, saya lihat di semua agama itu ada, semua agama itu ada. Ya karena memang itu. Ngapain sih kita ngajegelik di sini gitu kan? Sekolah ketemu dosen yang menginginkan apa sih sebenarnya apa sih ujung dari perjalanan kita ngajegelik di sini itu ngapain ya? Gitu, bingung gitu ya. Mau ngapain gitu ya, kerja atau apa? Rumi itu bagus ngasih analoginya. Dia bilang gini, engkau itu seperti ibarat seorang utusan raja dengan sebuah tugas khusus. Diutus ke sebuah desa. Kemudian kau datang ke desa itu dan kau mengerjakan 1000 pekerjaan. Tapi tidak satu pekerjaan tugas dari sang raja. Kemudian kau kembali menghadap sang raja. Dan kau menciptakan 1000 pekerjaan. Dan sang raja bertanya, bagaimana dengan tugas yang kuberikan padamu? Dan kamu tidak mengerjakannya gitu. Di mata sang raja, kamu tidak mengerjakan apa. Iya kan? Saya nyuruh kamu bikin jembatan, kamu bikin yang lain, kamu tuh gak ngerjain apa-apa kok. Gitu kan? Buat sama aja tuh gak ada artinya. Nah, satu tugas itu gak dilaksanakan. Gitu. Ada. Jadi, paling kita tidak. Jujur aja mencari Allah apa enggak gitu. Kalau mencari Allah pasti Allah tunjukkan. Saya yakin itulah. Bukan berkubu-kubu dengan kubu mana. Silakan. Kalau ada saya mau
jemaahnya biar nggak terlalu cepat pulang. Kalau pencarian blueprint tadi adalah sebuah pencarian yang sifatnya personal ya. Kemudian menurut ini lembaga sekolah itu yang kita dari SD sampai perguruan tinggi ini, atau mau apalah bentuknya, mungkin zaman Socrates atau zaman nenek moyang kita juga dulu ada apa namanya perguruan atau apa ya, itu apa fungsinya gitu. Kalau memang pencarian energi minimal itu sebenarnya pencarian yang sifatnya pribadi, lebih pribadi. Ya saya pikir lebih kepada itu aja tadi ya, mencoba menyalurkan orang itu pada dirinya ya. Ya permasalahannya kan sekarang atmosfernya kan itu tadi ya, biar orang cepat kerja, itu paradigmanya itu. Tentu kalau soal gini, soal siapa diri kita lebih tahu. Pendidik hanya bisa mencoba. Makanya saya katakan tadi ditulis di sana, guru yang baik itu mengajari, guru sejati memberi inspirasi. Saya mau cerita diri pribadi saya aja karena saya nggak tahu yang lain ya. Kata anda, kalau saya tuh gini, saya tuh lagi anak SMA yang senangnya metal gitu ya, nggak pernah baca gitu. Saya tuh jadi pembaca buku tuh gara-gara ketemu misalnya guru saya, dosen saya Pak Rimadi gitu loh. Kemudian buat ketemu Pak Yasraf yang mengajari saya postmodernisme gitu. Buat saya 2 orang guru seperti itu mengubah hidup saya lebih banyak daripada dosen-dosen yang lain gitu. Saya jadi pembaca buku, saya jadi suka postmodern, saya juga suka filsafat enggak. Sampai ketemu Pak Bambang juga misalnya gitu ya. Orang buat saya itu mungkin 3 orang, 4 orang yang pernah mengajari saya itu lebih mengubah diri saya lebih banyak gitu. Ya karena atmosfernya kita banyaknya guru-guru yang tidak inspiratif ya gitu. Jadi kalau pendidikan sendiri pada dasarnya sebetulnya hanya mencoba memfasilitasi dan memberi inspirasi aja, itu aja. Kalau soal siapa diri kita itu bergantung individunya, itu dari individu lagi. Kejujuran Anda pada diri sendiri. Nah, tapi kalau pendidikan sudah menetapkan paradigmanya untuk jadi memperpanjang mentalitas kuli tadi, itu bermasalah. Dan itu yang selalu sampai kalau nggak salah Presiden juga mengatakan hendaknya di satu pidatonya para pendidik bisa membuat para anak lulusannya bisa secara apa ya, lulus bisa menciptakan usaha dan sebagainya gitu. Ya intinya mah itu lagi gitu. Kalau bahasa saya gini, alirkan orang jadi paradigmanya dirubah gitu loh. Makanya saya katakan kayak Socrates itu, saya tuh menemukan salah satu hadis itu bilang gini, Rasulullah, kami para nabi tidak diperintahkan selain berbicara kepada manusia sesuai dengan kadar akalnya dan menempatkan mereka pada tempatnya. Jadi berbicara, jadi buat saya itu salah satu alasan kenapa Rasulullah itu melarang hadis dicatat ya. Jadi pertukaran Al-Quran, rasanya Al-Quran lebih bagus, lebih ini bedanya bahasanya. Tapi saya pikir karena Rasulullah itu bicara itu kontekstual gitu lah. Jadi Anda bisa melihat lah, kalau yang nanyanya orang Arab Badui, ya Rasulullah apa itu agama? Agama itu tidak berbohong. Ya Rasulullah apa itu agama? Agama itu tidak marah. Gitu. Tapi giliran Imam Ali yang nanya apa itu agama? Awaludina ma'rifatullah. Misalnya gitu loh. Beda sekali, karena yang dihadapinya siapa? Gitu. Makanya kalau Rasulullah kalau akan bicara di hadapan publik, kalau di khotbah dengan persama, Anda perhatikan aja. Coba hadis-hadis yang diriwayatkan pada Abu Bakar yang mobil sama Bapak, beda dengan ungkapan pada seorang Arab pada mana. Gitu. Di situ kan orangnya berbeda, tingkatan berbeda. Nah di sisi lain adalah menempatkan orang pada tempatnya. Makanya kan yang menuliskan Al-Quran juga Zaid kan? Nah, dan nama dia juga ada di Al-Quran. Waktu perceraiannya, bayangin, sahabat yang disuruh menulis Al-Quran dan sahabat yang namanya disebut Al-Quran. Dan ada Abu Hurairah yang mungkin hadis. Ada ini, masing-masing juga punya tipikal sendiri ya. Kita lihat dari kalangan dan di kalangan Kristen juga kalau kita lihat dari azan 12 sahabat juga seperti itu. Mereka juga punya fungsi masing-masing gitu. Apalagi kalau dalam tradisi, kalau Anda baca Injil itu lebih gambaran tentang orang bertemu dengan Roh Kudus itu lebih eksplisit, terutama di peristiwa Pentakosta gitu.
turun api, itu lebih dasar, itu lebih. Jadi buat saya kembali ke masa tadi, kalau secara institusional pendidikannya tidak bisa sebetulnya, itu kan masalah individu, betul memang individu. Tapi pendidikan setidaknya menempatkan paradigmanya itu membantu orang tuh membantu orang mengenal diri. Gitu. Karena kalau orang tuh Anda ketemu bagian jatah, ketemu jalur energi minimal Anda luar biasa sekali, luar biasa sekali. Anda seperti tidak bekerja, misalnya bahasanya gitu, inspirasi mengalir gitu. Ini kan kita selalu ya, mahasiswa kuliah mau S1, S2, S3 sekalipun ketika giliran bikin tugas akhir tuh bingung. Itu sih, jadi nggak bisa pendidikan untuk apa? Enggak. Dia cuma mencoba memberi fasilitas, ya kalau atmosfernya kayak sekarang kan ya gimana ya? Atmosfer yang berlakunya adalah ya situ. Bayangan yang berlaku umumnya adalah itu, jenjang karir lah, apa lah. Ya bahkan S2 pun demi nilai tawar lebih tinggi untuk kerja nanti gitu misalnya, itu kan bahasa S2 itu kan beda ya, arahnya kan sebenarnya lebih teoretik gitu loh. Kalau ada pertanyaan lagi mungkin masih ada. Kalau nggak ada kita cukupkan sekian. Mungkin insya Allah pada hari Kamis kita akan bertemu kembali dengan materi kekerasan dalam agama, kekerasan dan agama bersama Bapak Bambang W. Sugiharto, Guru Besar Fakultas Filsafat Unpad. Saya ucapkan terima kasih kepada mungkin kita berikan aplaus kepada beliau. Mudah-mudahan memberi manfaat bagi kita dan juga bagi beliau sendiri. Terima kasih juga saya ucapkan atas perhatian dan kehadiran teman-teman. Sampai berjumpa lagi di hari Kamis pada pertemuan kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.